Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Kembali lagi bertemu dengan saya, Dinda Putri Haryanti, dengan mata pelajaran PAPJDM. Nah, sebelumnya adik-adik semua dalam keadaan sehat ya, insya Allah ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT, sehingga kita dapat belajar pada hari ini dengan lancar ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, pekan lalu saya memberikan tugas mengenai neraca lajur. Diminta untuk membuat jurnal penyesuaian dan menyusun neraca lajur ya. Nah, jawaban yang adik-adik kumpulkan itu beberapa ada yang masih kurang tepat. Nah, ibu memberikan komentar pribadi di classroom untuk bagi adik-adik yang kurang tepat dalam jawabnya. Nah, kebanyakan yang keliru itu di jurnal penyesuaian itu pada akumulasi penyusutan peralatan. Jadi terbalik antara beban penyusutan peralatan dan akumulasi penyusutan peralatan. Lalu untuk nominalnya juga beberapa masih ada yang keliru ya untuk dalam perhitungannya. Dan dalam neraca lajurnya, adik-adik itu sepertinya kurang teliti dalam menjumlahkan atau mengurangkan nominal-nominal pada kolom-kolom di neraca lajur. Jadi masih banyak yang keliru nominal-nominalnya. Jadi pada akhir laba atau ruginya itu beberapa masih ada yang keliru. Nah, ibu juga sudah memberikan kunci jawaban ya di classroom, bisa adik-adik cek nanti. Lalu hari ini kita akan melanjutkan materi kemarin. Setelah kemarin kita belajar mengenai neraca lajur, hari ini kita akan belajar tentang laporan keuangan. Laporan keuangan pada perusahaan jasa. Untuk pengertian laporan keuangan sendiri, laporan keuangan itu merupakan laporan yang dirancang untuk para pembuat keputusan, baik di dalam maupun di luar perusahaan, mengenai posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan. Untuk tujuan dari laporan keuangan ini, yaitu memberikan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Nah, lalu karakteristik laporan keuangan. Karakteristiknya apa saja? Yang pertama itu dapat dipahami. Maksudnya, informasi yang disajikan di dalam laporan keuangan itu harus dapat dimengerti dan dipahami oleh setiap pengguna laporan keuangan. Yang kedua adalah relevan. Relevan ini maksudnya, informasi yang disajikan dalam laporan itu dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna, yaitu membantu dalam mengevaluasi kejadian masa lalu dan masa kini, serta dapat mengoreksi hasil evaluasi di masa lalu. Yang ketiga adalah andal. Maksudnya ini, informasi yang disajikan itu bebas dan tak terikat dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan semua fakta yang ada secara jelas dan jujur, serta informasi yang disajikan itu telah terverifikasi. Dan yang terakhir adalah dapat diperbandingkan, maksudnya informasi dalam laporan keuangan itu dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas lain pada umumnya. Nah, selain itu, yang relevan tadi itu ada informasi relevannya sendiri. Yang pertama, informasi relevan itu seperti apa? Yang pertama, informasi relevan itu memiliki manfaat umpan balik, yaitu maksudnya informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu. Dan memiliki manfaat prediktif, maksudnya dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini. Lalu, informasi yang relevan itu tepat waktu. Disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan. Selain itu, informasi yang relevan itu juga harus lengkap, yang mencakup semua informasi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada. Selain relevan, tadi juga ada andal kan. Nah, andal ini memiliki karakteristik tersendiri. Karakteristik andal yang pertama yaitu penyajian jujur. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan itu harus dapat dipercaya ya, harus disampaikan secara jujur di setiap transaksi atau peristiwa lainnya dan disajikan secara wajar.
Lalu yang kedua adalah dapat diverifikasi. Jadi informasi yang disajikan itu dapat diuji. Dan jika pengujiannya dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh. Dan yang terakhir adalah netralitas. Ini maksudnya itu informasi harus diarahkan pada kebutuhan umum pemakai. Jadi tidak bergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu. Sehingga tidak ada informasi yang menguntungkan beberapa pihak, yang akan merugikan pihak yang memiliki kepentingan yang berlainan. Nah, kita akan membahas jenis laporan keuangan. Ada 4 jenis laporan keuangan yang akan kita bahas. Yang pertama ada laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan posisi keuangan neraca. Sedangkan laporan arus kas akan kita bahas pertemuan selanjutnya. Yang pertama adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini disusun secara sistematis berdasarkan prinsip akuntansi hasil operasi perusahaan selama 1 tahun atau 1 periode akuntansi. Laporan ini menunjukkan sumber dari mana pendapatan diperoleh, serta beban yang dikeluarkan sebagai beban perusahaan. Nah, dari sini kita tahu bahwa unsur laporan laba rugi itu ada 2. Yang pertama ada pendapatan. Pendapatan ini menjadi penambah jumlah aktiva sebagai hasil operasi perusahaan secara bruto dan diperoleh karena adanya penyerahan atau penjualan barang atau jasa atau aktiva lain dalam satu periode akuntansi. Dan yang kedua adalah beban. Nah, beban ini merupakan pengorbanan yang terjadi dalam rangka memperoleh pendapatan selama 1 periode akuntansi. Lalu, bentuk laporan laba rugi itu ada 2. Yang pertama, bentuk single step. Nah, bentuk single step itu seperti ini. Jadi, semua pendapatan digabungkan menjadi satu kelompok. Dan semua pendapatan juga, semua beban juga digabungkan menjadi satu kelompok. Nah, lalu kedua kelompok ini hasilnya akan kita selisihkan. Jika pendapatan lebih besar daripada beban jumlahnya, maka hasilnya itu merupakan laba bersih. Sedangkan jika pendapatan lebih kecil daripada pendapatan bebannya, itu hasilnya merupakan rugi bersih. Nah, ini merupakan data laporan laba rugi dari Cantika Salon. Yang kemarin juga saya jelaskan tentang Cantika Salon ya. Jadi ini lanjutannya. Kemarin neraca lajurnya, sekarang laporan laba ruginya. Jadi ini data-datanya itu berasal dari kolom laba rugi pada neraca lajur ya, adik-adik. Nah, yang kedua ini bentuk multi-steps. Multi-steps ini disusun dengan cara memisahkan antara pendapatan dan beban dalam kelompok operasional dari non-operasional. Jadi ini cuma dipisah aja, mana yang merupakan pendapatan dan beban operasional dan mana yang merupakan pendapatan dan beban non-operasional. Nah, di sini yang masuk pendapatan operasional itu apa? Pendapatan jasa, dan beban operasionalnya ini. Lalu sedangkan pendapatan dan beban non-operasional itu ada pendapatan komisi dan beban bunga. Sama seperti tadi, ini nominalnya berasal dari kolom laba rugi pada neraca lajur. Lalu yang kedua adalah laporan perubahan ekuitas. Laporan ini merupakan laporan keuangan yang menunjukkan perubahan modal selama 1 periode. Nah, komponennya apa saja? Komponen laporan perubahan ekuitas itu, yang pertama adalah modal awal. Nah, modal awal ini yaitu investasi awal. Nah, lalu ada prive. Prive ini merupakan pengambilan pribadi ya di luar urusan perusahaan. Lalu ada laba atau rugi. Ini jika laba maka akan menambah modal ya. Kalau rugi maka akan mengurangi modal. Nah, ini ada modal akhirnya, yaitu modal awal ditambah laba jika perusahaan mengalami laba ya, atau dikurangi rugi jika perusahaan mengalami rugi, dan dikurangi lagi dengan prive. Nah, ini untuk bentuk laporan perubahan ekuitasnya. Di sini ada modal awal, lalu ada kenaikan atau penurunan modal karena ini laba, jadi tulis laba ya. Lalu ada prive-nya, jadi antara laba dan prive ini kita selisihkan. Karena labanya lebih besar, jadi ini merupakan kenaikan modal. Jadi modal kita dapatkan modal awal ditambah kenaikan modal. Jadi hasilnya adalah ini.
Lalu yang ketiga adalah laporan posisi keuangan atau neraca. Nah, laporan ini disusun secara sistematis yang menggambarkan posisi keuangan perusahaan pada saat tertentu yang terdiri dari harta, utang, dan modal pada suatu periode tertentu. Untuk komponen neracanya itu ada 4. Yang pertama ada aktiva atau harta. Ini diklasifikasikan menurut urutan likuiditasnya, yaitu meliputi aktiva lancar, aktiva tetap tidak berwujud, dan aktiva lain-lain. Lalu ada utang atau kewajiban. Nah, ini diklasifikasikan menurut urutan jatuh temponya, seperti utang jangka panjang, utang jangka pendek, dan utang lainnya. Dan yang ketiga ada modal atau ekuitas. Ini diklasifikasikan berdasarkan kekalahannya. Dan yang terakhir ada akun lawan. Nah, akun lawan ini disajikan sebagai unsur pengurang dari pos neraca yang bersangkutan. Misalnya ada akun akumulasi penyusutan. Nah, itu disajikan sebagai pengurang terhadap jumlah aktiva tetap. Nah, bentuk neraca ini juga ada 2, yaitu bentuk skontro yang pertama. Bentuk skontro itu seperti ini, jadi disandingkan ya untuk aktiva dan kewajiban dan ekuitasnya. Nah, ini nominal-nominalnya juga berasal dari neraca lajur. Neraca lajur dari Cantiska Salon yang kemarin. Neraca lajur pada kolom neraca ya tentunya. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Ini ada aktiva lancar dan aktiva tetap, dan kewajiban dan ekuitas. Ini ada kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang, dan juga ada ekuitasnya. Nah, lalu pada akhirnya total aktiva dan total kewajiban plus ekuitas ini harus sama. Lalu yang kedua adalah bentuk stafel. Nah, kalau bentuk stafel ini seperti ini. Jadi bukan disandingkan lagi, bukan bersebelahan antara aktiva dan kewajiban plus ekuitas, tetapi penyusunannya adalah ke bawah. Jadi seperti ini. Jadi bedanya itu hanya bentuknya saja. Nominal-nominalnya tetap sama, hasil akhirnya pun tetap sama antara total aktiva dengan total kewajiban plus ekuitas. Nah, jadi seperti itu adik-adik tentang laporan keuangan hari ini, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan posisi keuangan atau neraca. Silahkan adik-adik presentasi di kolom komentar. Jika ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan melalui kolom komentar atau melalui Classroom atau dapat WA pribadi. Nah, setelah ini akan ada tugas untuk adik-adik semua, jadi tolong dikerjakan sebaik mungkin, semaksimal mungkin, dan jangan sampai terlambat. Begitu mata pelajaran hari ini ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga adik-adik dapat mengambil manfaat dari materi hari ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.